rumah. Telepon dicek. Makisina fihi abada. Kalau sudah masuk kita dalam surga tidak akan keluar lagi selama. Jangan minta masuk surga. Loh, kenapa jangan minta masuk surga? Karena semua umat Nabi Muhammad SAW pasti masuk surga. Mintalah supaya selamat dari neraka. Kenapa? Karena tidak semua umat Nabi Muhammad selamat. Masuk surga pasti, tapi selamat dari neraka. Tapi kalau tengok bagaimana kawannya ini semua wajahnya selamat. Doa supaya kita semua mati Gusti. Wa yunziral ladzina qalu. Quran ini datang untuk memberikan peringatan kepada siapa? Qalu. Kalau satu orang qala, kalau dua orang qala, kalau tiga orang qalu. Itu hebatnya bahasa. Banyak orang muji-muji bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu tensesnya 6 past, present, continuous tense. Kalau kita belajar bahasa Arab itu itu baru fi'il past tense, belum lagi yang present and future. Yang belum lagi kosakatanya. Makanya kamus besar bahasa Indonesia Purba dan Pintar sekitar. Tapi kamus Lisanul Arab Ibnu Manzur semeter. Jadi kalau ada orang yang pilih ke pesantren, anakku nggak lulus SMP negeri kota, anakku nggak lulus SMP lulus kota, daripada nggak orang masuk pesantren aja. Anak orang yang bodoh mau masuk ke pesantren, dua rendah, kalau nggak kilo mati. Pilih anak yang tercerdas, terhebat, masuk ke pesantren. Taman pesantren dia jadi polisi, dia jadi tentara, dia jadi pengacara, dia jadi bupati, dia jadi wali kota, jadi gubernur. Dia akan menolong agama Allah ini dengan kekuasaan. Insya Allah. Takbir. Betul sudah takbir berbeda Imam. Jadi kita mulai dari Imam ternyata di dalam Pinang itu berbeda cepatnya di dalam sholat itu semua. Kenapa? Karena orang semangat. Karena di semua kurang saja. Dia beberapa kali mulai dari 10 menit aja. Kenapa? Jangan naik sebelum itu paham. Quran ini datang memberikan peringatan kepada siapa? Qalu, kepada orang-orang yang berkata, ittaqallahu walada. Katanya Tuhan punya anak. Wa qalat al-yahudu Zaidun ibn Allah. Orang Yahudi mengatakan Tuhan punya anak. Nama anaknya Uzair. Wa qalat an-nasara al-masih Allah. Masih ibnullah. Orang Nasara mengatakan Tuhan punya anak. Namanya Al-Masih. Ada Tuhan namanya Zeus. Siapa namanya? Zeus. Yang selalu dibilang adalah Zeus. Ada Tuhan namanya Zeus. Zeus ini nikah. Kalau laki-laki dewa Tuhan, kalau perempuan dewi. Nikahlah Zeus sama Dewi. Lahir anak. Nama anaknya Hercules. Hercules inilah yang diutus dari langit turun ke bumi. Ini ada dalam mitologi Yunani kuno bahwa Tuhan punya anak. Itu cerita yang paling tua. Tuhan punya anak Zeus, nama anaknya Hercules. Turun ke bawah di pesawat Hercules.
Tuhan yang turun cerita di Arab dari Yunani masuk ke Arab. Tuhan laki-laki namanya Allah. Tuhan perempuan namanya Lata. Nikah Tuhan datang dengan Tuhan betina ini, lahirlah anak-anak Tuhan perempuan pada Allah malaikat. Cerita ini masuk ke berbagai macam peradaban dunia, dari peradaban tertua di Greek, Yunani. Muncul sekarang video-video Ptolemeus tentang cerita seorang anak tukang kayu yang rupanya di dunia dulu dipilih Tuhan jadi bini, jadi Tuhan berbini. Sebelum matahari terbit dibantah itu semua dalam 2 rakaat sebelum subuh. Jangan tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Walaupun terlambat tetap oke subuh. Rakaat pertama untuk ekstern, untuk keluar. Mulia ayuhan. Rakaat yang kedua untuk intern ke dalam. Qul huwallahu ahad, esa, tunggal tak berbilang. Meminta hanya kepada Dia. Allahus. Ini Abdus, ini hamba. Maka jangan panggil sopan. Sopan Allah sopan. Lam yalid, dia tak beranak. Walam yulad. Ini menunjukkan Al-Quran ini tetap eksis sampai hari kiamat. Kenapa? Karena yang diperingatkannya di antaranya. Kenapa tak cerita tentang amal judi, zina, narkoba, sabu-sabu? Tapi yang diceritakannya peringatan kepada orang yang mengatakan Tuhan punya anak. Masih ada sampai dan masih ada sampai hari kiamat. Masuk ayatnya ini. Malahu bihi min ilmin. Mereka yang mengatakan Tuhan punya anak, dia tidak punya ilmu. Dapatnya dari mana? Dari ayat. Ayat dari mana? Dari akutnya. Akutnya dari mana? Dari moyangnya. Apa katanya moyangnya punya ilmu? Wala bi abaihim. Nenek moyangnya juga tidak punya ilmu. Hanya ikut. Lalu kamurat kalimatan takhruju min afwahihim. Kalimat yang keluar dari mulut mereka mengatakan Allah punya anak itu adalah kalimat yang besar, dosanya besar azabnya. Iya quluna illa kadziba, yang mereka cakapkan itu adalah kadziba, dusta, bohong, tipu terhadap Allah. Dosa tipu terhadap manusia itu luar biasa, tapi dosa tipu yang paling besar adalah kepada Allah, mengatakan Allah punya anak. Masuk ayat yang pertama. Fala'allaka bati'un nafsaka ala azarihim. Bisa jadi engkau merasa dirimu itu tidak nyaman, tidak enak, tidak tenang ala azarihim karena perbuatan mereka. Kenapa? Illam yu'minu bihadzal hadisi asafa, karena mereka tidak percaya kepada Al-Quran. Jangan sampai perbuatan orang mempengaruhi sikap kita. Kita hanya dinilai oleh Allah. Pujian orang, cacian orang, saya hanya mengajak. Kita hanya ngajak orang ke masjid, ngajak orang perempuan pakai hijab, ngajak jangan berjudi, jangan berzina, jangan beramal kata orang. Kalau kita ajak orang ke masjid, orang tak ke masjid, lalu kita sakit hati, tersinggung down. Nama istilahnya dalam dakwah namanya futur. Apa namanya? Futur. Tapi futur itu salah kata kalau pakai futur. Kalau pakai tak futur artinya semangat dakwah berapi-api. Mari ke masjid, mari ke masjid. Tiba-tiba besok subuh tengok orang ini. Dia imam, dia ada, dia iqamah, dia nama. Down. Akhirnya tak berdakwah lagi. Jangan sampai innama anta munzir, engkau hanya memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, dan engkau tidak kuasa untuk memaksa orang. Ustaz Somad itu berdakwah? Enggak, saya tidak berdakwah. Saya hanya taklim. Saya hanya membacakan Al-Quran dan membacakan makna. Adapun yang berdakwah adalah
orang yang di terminal ngajak supir-supir ke masjid, orang yang mengantuk pintu, orang yang belum mengenal Allah, orang yang masuk ke pulau-pulau ke sana mengajak orang supaya sembahyang, itulah orang yang berdakwah. Ini alim, bukan dakwah. Dakwah itu mengajak orang